Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari yang cerah ini kita masih diberikan banyak sekali nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik dan nikmat sehat. Dan kita harus syukuri nikmat tersebut dengan senantiasa menjaga hati agar lebih ikhlas dan berupaya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar salat, khususnya tentang mengucapkan salam. Tentang salam, ya, yaitu yang pertama, membedakan antara salam yang pertama dengan salam yang kedua dari aspek hukum. Di mana antara kedua salam tersebut terjadi perbedaan hukum, di mana berdasarkan dalil salam yang pertama hukumnya wajib, sementara salam yang kedua hukumnya sunnah menurut sebagian ulama. Jadi salam yang pertama ulama sepakat hukumnya wajib, sementara salam yang kedua terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan sunnah, dan ini pendapat mayoritas ulama, ya, pendapat ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Pendapat ulama Hanabilah, yaitu mazhab dalam mazhab Hambali, lebih cenderung mengatakan bahwa salam kedua adalah wajib. Ini tentang salam. Berbeda dengan menolehnya. Menoleh beda lagi. Jadi jangan dianggap salam itu sama dengan menoleh, beda. Adapun menolehnya ke kanan dan ke kiri, jadi salamnya itu wajib, tapi menolehnya, ya, sunnah. Jadi jangan dijadikan satu antara salam dengan menoleh. Mengucapkan salam yang pertama hukumnya wajib, menolehnya sunnah. Jadi kalau kita mengakhiri sholat dengan Assalamualaikum warahmatullah tanpa menoleh, sudah selesai, boleh itu. Jadi jangan dianggap salah. Jadi kita tasyahud kemudian selesai, doa, kemudian Assalamualaikum warahmatullah, gitu, selesai sudah. Tidak harus menoleh, karena menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam hukumnya sunnah. Pahami ya? Karena kita sampai detik ini masih memahami salam itu termasuk menoleh ke kanan dan ke kiri, itu beda. Jadi salam yang dimaksud hanya ucapan salam. Jadi kita wajib mengakhiri salat kita dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullah, walaupun tanpa menoleh, walaupun karena menolehnya sunnah.
Ya. Dasar dalil salam yang pertama adalah wajib adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus shalah at-tahur," atau at-tuhur. Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ini tolong dicatat atau gimana, karena ada tambahan, ini tambahan. Ya. Kenapa tidak saya cantumkan? Karena saya menghindari buku yang saya susun menjadi lebih tebal. Kalau jadi lebih tebal, otomatis pengaruh ke harga. Makanya silahkan dicatat, ini tambahan. Ya, jadi dalil wajibnya salam yang pertama adalah hadis Ali bin Abi Thalib, di mana Nabi bersabda, kunci salat adalah berwudu. Kunci salat adalah berwudu. Pengharamannya dengan takbir dan penghalalannya dengan salam. Penghalalannya dengan salam. Jadi kapan seorang telah dianggap selesai dari salat? Ketika dia telah mengucapkan salam yang pertama, berarti sudah selesai sebetulnya. Jadi ini bisa kita manfaatkan ketika misalnya kita sedang sholat sendiri di rumah. Kemudian ada satu hal yang terjadi yang membahayakan, misalnya kita lihat anak kita yang masih kecil atau cucu naik tangga. Kita tidak boleh langsung menghentikan sholat kalau tidak sifat darurat. Kalau bisa bergerak, lalu kita ambil, gitu ya. Kalau pada saat di tasyahud akhir kita melihat ada gerakan yang membahayakan, maka kita bisa hentikan sholat kita, langsung mengakhiri sholat kita dengan salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung, tidak perlu nengok. Begitu. Ya. Sama juga ketika ada tamu, atau ketika misalnya istri tahu suami datang sementara pintu dikunci, dia lupa. Maka dia jangan Assalamualaikum warahmatullahi. So, itu bahaya itu. Jadi cukup Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri, buka kunci, buka pintu, karena suami sudah sangat marah. Nah, ini ilmu ini penting sekali. Jadi yang mengakhiri sholat itu hanya ucapan salam, walaupun tanpa menoleh. Walaupun tanpa menoleh. Jadi mengakhiri sholat hanya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Itu berakhir sudah sholat. Salam yang kedua yang lebih kuat pendapat jumhur, sunnah. Jadi kalau tidak ada hal yang bersifat darurat, maka sebaiknya tetap salam 2 kali. Tetap salam 2 kali. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Ya, ada yang mengatakan wajib. Nah, namun apabila ingin lebih sempurna salamnya, maka disempurnakan dengan menoleh ke kanan dan kiri seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat para jemaah sekalian, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam hukumnya sunnah. Dasar dalilnya hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, mengerjakan salat tentang hukum menoleh, ya. Ibnu Mas'ud, maaf. Kenapa dianggap sunnah? Karena tidak ada perintah untuk menoleh. Jadi yang ada perintah hanya mengucapkan salam.
yaitu yang dilakukan oleh Nabi SAW, hadis Abdul Mas'ud, hadis Amir bin Sa'ad, di mana Nabi SAW ketika salam sambil menoleh. Nah, dipahami dari sini, karena tidak ada perintah berarti hukumnya sunnah. Bagaimana cara menolehnya? Tidak sedikit. Dalam hadis Amir bin Sa'ad, Nabi itu ketika menoleh dalam salam, pada saat salam, beliau menolehnya sampai full, sampai pipinya terlihat dengan jelas oleh orang yang ada di belakang beliau. Jadi cara menoleh ketika salam yang benar, jadi betul-betul ya seperti ini. Assalamualaikum. Jadi pipi kita itu terlihat dengan jelas seluruhnya oleh makmum yang di belakang. Sampai dikatakan hatta ara bayad khaddi, kata Amir bin Sa'ad dari ayahnya, sampai saya melihat dengan jelas pipi beliau, pipi Rasul yang sangat putih. Hatta ara bayad khaddi, sampai saya melihat dengan jelas putihnya pipi beliau. Jadi beliau salamnya tuh Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan belum sempurna begini sudah ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dengan sempurna begitu. Gak usah ikut. Itu untuk kretek-kretek itu baru ikut. Beda lagi babnya itu. Kalau lagi habis kerja pegel, nah itu kretek gitu. Tapi kalau salam gak perlu begini. Kadang ada yang pakai Assalamualaikum warahmatullahi. Itu menari namanya itu. Ya, nari piring gitu. Ya, tari piring itu berarti dari Padang ya, Sumatera Barat. Nah, itu begitu. Tapi banyak tak. Assalamualaikum. Enggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tidak disengaja dan itu sudah kebiasaan, enggak ada masalah. Karena kadang-kadang kalau begini, aduh gimana ya, agak leher saya Ustaz, maaf, saya biasanya gitu, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ya bolehlah, gak usah terlalu kaku juga kita, gitu ya. Baik. Kemudian yang perlu kita bahas berikutnya adalah ketika mengucapkan salam sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, dan ini baru saya masukkan karena saya mendapati di negeri kita ini selalu dimatkan salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu keliru. Tapi kan itu imam, bukan dalil. Sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, salam itu tidak dipanjangkan bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Ini lebay namanya. Beginilah pentingnya belajar tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba dibaca, nanti kita jelaskan. Siapa yang mau baca? Mengucapkan salam, dari mengucapkan salam. Poin 24, mengucapkan salam. Mengakhiri sholat dengan salam hukumnya wajib. Salam yang pertama hukumnya wajib. Tidak dianjurkan bagi imam memanjangkan bacaan salam. Hal itu agar salamnya tidak dibarengi atau didahului oleh salam makmum. Iya, karena kalau kepanjangan akhirnya makmumnya nggak sabar.
Dia salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Makmum, waduh kelamaan, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi barang. Ditambah Nabi tidak pernah memberikan contoh itu. Coba bagaimana penjelasan para ulama tentang cara mengucapkan salam? Ibnul Mubarak berkata, tidak sepatutnya bacaan salam dipanjangkan. Ibrahim An-Nahi berkata, takbiratul ihram tidak dipanjangkan bacaannya. Jadi takbiratul ihram dan salam tidak dipanjangkan karena sebagian imam rawatib itu Allahu Akbar. Dari mana contohnya itu? Membaca takbir tidak perlu dipanjangkan. Nabi tidak pernah memanjangkan bacaan takbir. Kenapa kita memanjangkan takbir? Karena diawali dengan niat yang dilafalkan. Allah. Jadi dia mau mengkaitkan niat dengan salat. Jadi dia Allah. Jadi supaya menyatu hatinya gitu. Itu karena itu. Coba kalau niatnya di hati aja, tidak perlu dilafalkan. Coba kalau dia langsung fokus dengan perkara salat. Dan sampai saat ini masih banyak imam salat rawatib yang ketika membaca takbir dipanjangkan bacaannya. Demikian pula pada salam. Makanya Ibrahim di sini takbiratul ihram tidak dipanjangkan bacaannya. Salam pun tidak dipanjangkan bacaannya. Kemudian apa kata lagi kata Ibnu Katsir? Ibnu Asir berkata, takbiratul ihram dan salam tidak dipanjangkan bacaannya, bahkan dibaca sukun akhirnya. Jadi maksudnya gimana dia sukun akhirnya? Jadi enggak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbaru. Enggak gitu. Atau salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sukun di akhir. Tapi jangan dipanjang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang sesuai dengan salamnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, nah ini cara bacanya. Sekarang lafalnya. Bagaimana bacaan salam Nabi? Lafalnya seperti apa? Karena ada imam dia begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wabarakatuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak contohnya itu? Jadi jangan asal ngomong. Kita dia ngomong, ya udah ikut aja. Makanya belajar. Benar tidak cara bacanya begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari apa yang pernah saya saksikan ada imam begitu, saya melakukan penelitian. Saya temukan ternyata Nabi tidak pernah membaca salam yang lengkap di kedua salam. Tidak pernah. Ya silakan baca coba. Ayo. Cara salam yang pertama bagaimana? Adapun bacaan salam yang sesuai dengan tuntunan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam ke sisi kanan hingga pipi kanan terlihat dari belakang dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian mengucapkan salam ke sisi kiri hingga pipi kiri terlihat dari belakang dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Ini cara yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Pastikan pipinya sudah terlihat dengan jelas. Begini, jangan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pertama. Ya, dalilnya apa? Hadis, ya, riwayat Muslim. Kemudian berikutnya, yang kedua. Yang kedua, terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menambah bacaan wa barakatuh pada salam yang pertama. Jadi tambahan bacaan wa barakatuh itu hanya pada salam pertama. Enggak ada di kedua salam itu, enggak ada riwayatnya. Dan ini makanya saya pernah langsung tegur tuh
imam itu. Saya bilang, maaf Pak Ustaz, riwayat itu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya dapat dari pengajian. Itu bukan dalil, dia bilang. Tidak boleh ngarang-ngarang. Karena ini sholat bukan urusan dunia. Jadi jangan ditambah, jangan dikurangi. Urusan sholat ketat kita. Harus saklek seperti apa yang Nabi contohkan. Jangan berani kita kotak-katik, ditambahin, dikurangi. Dari mana ada tambahan wabarakatuh pada salam yang kedua? Enggak ada. Ya. Jadi yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya, Ibnu Qasim berkata, mengucapkan salam dengan menambah lafaz wabarakatuh tidak mengapa selama tidak dirutinkan. Namun jika dirutinkan akan menjadi amalan yang menyelisih sunnah. Nah, itu pun jangan sering dibaca. Jadi selalu habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar sholat berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sahih, yang sesuai dengan sunnah, menambah bacaan wabarakatuh pada salam yang pertama hanya dilakukan sesekali. Tidak setiap salam, tidak setiap kita mengucapkan salam pada setiap salat, karena Nabi melakukannya hanya sesekali saja. Jadi ini penting. Jangan jadi suatu rutinitas, kebiasaan. Kemudian berikutnya, adapun imam sebaiknya mengucapkan salam dengan lafaz yang tidak asing bagi makmumnya agar tidak terjadi fitnah. Nah, ini penting dalam mengamalkan sunnah. Kalau terjadi fitnah, tinggalkan sunnah, jangan dipaksakan. Misalnya di desa, di kampung kita nggak pernah tuh imam mengucapkan wabarakatuh, dan orang-orang kampung pun akan kaget. Dianggapnya wabarakatuh, ini kok ada tambahan, khawatir ada fitnah, jangan dikerjakan. Amalan sunnah perlu kita tinggalkan apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, menimbulkan kegaduhan. Jangan diamalkan hal-hal yang bersifat sunnah. Ya, jadi kita misalnya di kampung, praktekinlah sunnah ini. Ya, kita jadi imam, silakan Pak silakan. Oh jangan, udah silakan Bapak sholat. Kita sama juga dengan bismillah, menjaharkan bismillah. Ketika orang kampung itu menganggap membaca bismillah dijaharkan itu wajib, harus, kalau tidak sah, kita lakukan. Karena khilaf para ulama. Jadi ketika kita sedang bermakmum berjamaah dengan imam, dengan masyarakat kampung, jadi jangan dipaksakan sunnahnya tidak menjaharkan, jangan. Jadi hal yang bersifat sunnah, hal yang bersifat dikhilaf oleh para ulama akan wajibnya, ya, suatu amal, maka hindari dari mengamalkannya. Mensirkan bismillah, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan disir. Jadi jangan baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Karena Nabi tidak pernah menjaharkan bismillah. Ketika beliau baca Al-Fatihah langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Tapi kalau di kampung, wah ini fitnah nih, bahaya nih. Saya pasti dianggapnya Wahabi, Muhammadiyah, aliran sesat. Daripada ribut, udah. Jadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak mengapa. Kata Ibnu Qayyim, masalahnya luas. Jadi kita harus fleksibel dalam masalah fikih. Apalagi di daerah-daerah yang fanatik. Kunut juga begitu. Ketika kita bersama imam yang kunut, kita kalau memang takut fitnah, angkat tangan. Apalagi kita jadi imam, bagaimana kunut? Kunut. Di saat kita diminta jadi imam subuh, maka perlu kunut. Karena memang khilaf para ulama. Walaupun yang sahih, kunut subuh tidak termasuk sunnah. Itu jadi bedakan antara hukum dengan dakwah. Paham ya? Kalau tidak ada masalah, tidak ada fitnah, terapkan sunnah, hukum sunnah.
Tapi ketika ada masalah, ada fitnah, akan ada kegaduhan, gak hanya gara-gara masalah fikih, karena ini dakwah, jangan dengan alasan hukum sehingga dakwah menjadi rusak. Inilah pentingnya orang dakwah itu harus dengan ilmu. Dakwah dengan ilmu. Jadi lebih menyejukkan, tidak bikin gaduh. Ini lagi polemik ini. Dai tidak punya ilmu. Dai ilmunya dangkal. Ya, tidak berdasarkan keilmuan yang mengacu kepada literasi. Jadi lebih mengedepankan jenaka, lebih mengedepankan kelucuan. Jadi yang didapat oleh masyarakat setelah bubar hanya kelucuan, ya, hanya guyon, nggak dapat ilmu sama sekali. Apa yang mau dijelaskan? Fakdo Syeleokti, dia nggak punya apa-apa. Bagaimana dia bisa memberi kepada masyarakat? Bagaimana? Ya, gimana? Semua orang bisa berdakwah. Semua orang bisa berdakwah. Nggak ada seleksinya itu. Padahal dakwah tidak boleh dilakukan kecuali orang yang berilmu. Dua hal kata Allah. Qul hadi sabili adu ilallah ala basirah. Inilah jalanku, yaitu jalan dakwah. Tapi syaratnya kata Allah ala basirah, di atas ilmu. Jadi orang yang berdakwah harus punya ilmu, dan orang yang punya ilmu harus berdakwah. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Qul hadi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dari ayat yang mulia ini kata ulama, dua hal tidak boleh dipisahkan. Dakwah harus berilmu. Orang berilmu harus berdakwah. Kalau orang berilmu tidak berdakwah, nanti orang bodoh yang berdakwah. Ya beginilah kenyataannya. Ya, yang ada lucu, lepas kontrol, sedih kita. Ya, sedih. Kalau kita bicara dai itu keteladanan. Bagaimana orang mau simpatik? Karena kita kalau ingin ngajak orang, kita harus buat dia terkesan dulu sama kita. Kalau sudah terkesan, respect, baru nasihat kita akan didengar. Bagaimana caranya mereka berkesan sama kita, membuka hati kepada kita, beri mereka keteladanan. Apa yang membuat kita dianggap teladan sebagai seorang dai? Ketika kita konsisten dengan ucapan kita. Perbuatan dan ucapan itu sama. Yang berikutnya tutur kata yang terjaga dengan baik. Ini penting para jemaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, seorang dai harus menguasai ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih terutama salat. Bagaimana dia tidak tahu rukun, mana salat, mana rukun, mana wajib, mana sunnah, dia nggak ngerti. Nggak boleh jadi dai. Dia harus mengerti tentang salat. Karena semua fikih itu nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya, nggak ada artinya semua fikih itu kalau tidak mengerti sholat. Wallahi fikih terbesar yang paling penting dalam fikih Islam fikih sholat, karena dia adalah ibadah yang paling agung di mata Allah Jalla wa'ala. Apa arti zakat? Apa arti puasa Ramadan? Apa arti haji? Apa arti jihad? Apa arti berbakti sama orang tua? Apa arti bertetangga? Nggak ada artinya itu. Semuanya titik awalnya sholat. Makanya Allah jadikan semua akhlak kita, baik buruknya, kuncinya di sholat. Apa kata Allah? Inna sholata tanha al fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi Allah jadikan sholat sebagai kunci kebaikan akhlak. Baik sholat kita, akan baik akhlak dan perilaku kita. Nah ini penting sekali para jemaah sekalian. Ya, jadi kembali lagi, bagaimana Nabi alaihissalam ketika pada cara yang kedua ditambah wa barakatuh, pertama kadang-kadang, dan yang kedua adalah hanya dilakukan pada salam yang pertama. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sholat asar atau sholat isya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sesuai dengan sunnah. Tambah lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah lagi pada salam yang kedua, Nabi tidak pernah menambah bacaan wabarakatuh. Tapi kan bagus. Dalam agama yang bagus bukan menurut pendapat kita.
bukan menurut logika kita. Dalam agama, ini bukan dunia ya. Dalam agama yang bagus, yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita baca lagi yang ketiga. Cara yang ketiga bagaimana? Bacaan salamnya. Nah, ini untuk yang apa? Yang sholatnya di tengah kesibukan. Jadi disingkat. Bagaimana salam yang ketiga? Cara salam Nabi yang ketiga? Silakan dibaca. Terkadang beliau mengucapkan salam ke sisi kanan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi, lalu mengucapkan ke sisi kiri hanya membaca Assalamualaikum. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Ini yang mau cepat-cepat, mau buru-buru selesai itu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Terus kemudian yang keempat, terkadang beliau hanya mengakhiri sholat hanya dengan satu kali salam, yaitu hanya dengan menengok sedikit ke sisi kanan seraya membaca Assalamualaikum. Jadi pernah Nabi salam hanya satu kali. Berarti salam yang kedua yang sahih sunnah. Kalau salam yang kedua adalah wajib, kenapa Nabi pernah hanya salam satu kali? Assalamualaikum. Yang telat ya, saya sampaikan. Bedakan menoleh dengan salam. Salam itu hanya Assalamualaikum, itu salam. Salamnya wajib, menolehnya sunnah. Jadi jangan dikaitkan salam dengan menoleh. Jadi Assalamualaikum, selesai, langsung pergi. Misalnya kebelet pipis, aduh, udah terakhir kan kagok mau berhenti gitu ya, membatalkan sholat. Jadi Assalamualaikum, langsung berdiri, boleh. Gak usah Assalamualaikum warahmatullahi, kelamaan itu, keburu kencing di celana itu. Jadi Assalamualaikum, salam itu hanya ucapan, menoleh beda. Yang wajib ucapan dan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Menolehnya sunnah. Jadi kalau kita salam hanya dengan salam tanpa menoleh, boleh. Assalamualaikum, langsung berdiri. Tapi kalau kita dalam keadaan santai, biasa, tidak ada hal apapun, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang terakhir, Nabi hanya salam, Assalamualaikum, satu kali. Jadi ada 4 cara. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Yang keempat, Assalamualaikum. Apakah kita sudah mempraktekannya? Sudah belum? Yang sering kan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Praktekkan semuanya, terutama di sholat sunnah. Boleh Ustaz sekali, boleh. Misalnya sholat ba'diyah, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh sekali-kali. Nanti dikiranya sholat jenazah lagi. Sekali-kali boleh, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini di sholat fardu aja Nabi pernah salam satu kali, apalagi sholat sunnah. Lebih leluasa, lebih fleksibel ya. Naam. Ada pertanyaan? Naam. Ustaz, terkait ke salam ini kan ada tadi 3 versi yang Ustaz utarakan. 4. Iya, 4. Nah, Jangan dikurangi dong. dari versi ini kita akan cenderung bertanya mana yang lebih afdal. Tentunya dari 3 ini kita sebagai orang yang menuntut ilmu, kita pasti akan melihat ini ada 4 loh, tapi keabdolan itu pasti ada. Apa Ustaz? Afdal itu tidak berdasarkan ijtihad. Afdal berdasarkan dalil. Contoh misalnya pada doa iftitah, kan banyak tuh, Subhanakallah bihamdika wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa bain khataya. Mana yang lebih afdal? Selama tidak ada dalil, tambahan keterangan dalil bahwa di antara bacaan ini lebih afdal, maka semuanya sama. Kita tidak boleh mengatakan ini lebih afdal. Tapi ada tambahan riwayat yang menyebutkan yang lebih afdal
doa bacaan iftitah adalah subhanakallahumma bihamdika wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kembali ke salam. Mana yang lebih afdal? Secara dalil, karena tidak ada keterangan tambahan, maka semuanya sama. Karena sama-sama dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Semuanya sama. Ya. Selama kita mengamalkan sesuai dengan contoh Rasulullah. Ketika Nabi misalnya membaca kadang-kadang tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita lakukan sesuai dengan Nabi lakukan kadang-kadang. Makanya kata Syekhul Islam, kalau ada beberapa contoh Nabi, bacaan kah, amalan kah, yang lebih afdal diamalkan semua. Apa alasannya? Demi menghidupkan sunnah. Itu yang lebih afdal. Bukan hanya assalamualaikum warahmatullahi, nanti salat berikutnya assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak afdal. Afdalnya mengamalkan semua yang Nabi contohkan demi menghidupkan sunnah, demi lebih mengenalkan amalan-amalan ini kepada kaum muslimin. Kan orang nggak tahu kalau kita nggak amalin. Kita misalnya assalamualaikum, istri bilang, mas kok cuma sekali? Ini sunnah tahu, kamu nggak tahu ya, kasihan deh lo. Jadi kita perlu kenalkan ke keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Yang di belakang anak-anak kita tanya, Pak kok cuma assalamualaikum doang? Kenapa nggak ada wabarakatuhnya? Kenapa nggak ada warahmatullah? Sunnah, nak. Jadi Nabi itu pernah salamnya, yang pertama assalamualaikum warahmatullah, yang kedua assalamualaikum. Oh gitu. Nah, jadi yang lebih afdal mengamalkan semuanya. Itu yang lebih afdal. Kadang warahmatullah dua-duanya, assalamualaikum warahmatullah, kadang tambah wabarakatuh. Ya, kadang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, kadang assalamualaikum, sekali saja salamnya. Itu yang lebih afdal. Mengamalkan semua apa yang Nabi contohkan. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Lagi pertanyaan yang kurang jelas? Ya, silakan. Berkenaan dengan fleksibilitas dalam hal fikih tadi Ustaz. Ketika kita ada di suatu kampung dan kita diminta menjadi imam dan kita merasa ada keraguan, yang lebih utama kita mempersilahkan orang lain itu menjadi imam di kampung itu atau kita mengikuti kebiasaan di kampung itu? Yang lebih afdal yang menjadi imam yang dituakan di situ, bukan yang tua ya, yang berkuasa, yang punya otoritas di situ. Siapa yang pertama yang punya otoritas di situ? Imam rawatib. Dia lihat kita misalnya, kayak ustadz nih, tampilannya kayak ustadz nih, potongannya kayak ustadz. Misalnya kita lihat jidatnya hitam, kampung, kayaknya misalnya pakai peci, jidatnya hitam, kayak ustadz nih, potongannya walaupun jahitannya kurang gitu ya. Terus dia, silakan, monggo mas, monggo. Enggak, jangan. Karena dia punya otoritas, dia imam rawatib. Yang kedua, kalau tidak imam rawatib, yang dituakan. Jangan kita maju demi menghindari fitnah. Tapi kalau kita lihat semuanya sama, wah ini orang awam semua. Jangan dipersilakan ke orang awam. Sama saya kritisi kalau kita lagi di rest area. Kan nggak ada imam rawatib nih. Rest area kita ya sudah bubar. Kita telat lalu kita sholat berjamaah. Sering kali saya dapati kita mempersilakan, silakan Pak, silakan. Jangan, kita maju. Kalau kita dalam keadaan akan melaksanakan sholat berjamaah, ya setelah jamaah pertama sudah bubar, sudah selesai, kita baru sholat asar, nyampe dari area misalnya jam 4:30 misalnya, ya, atau di sholat duhur 1:30, maka kita langsung maju jadi imam, jangan mempersilahkan. Kalau dipersilahkan berarti itu apa? Tidak dikatakan fleksibilitas itu nggak seperti itu. Jadi kita kalau di kampung nih, wilayah orang, kita jangan menyodorkan diri kita. Dipersilakan, monggo, silakan. Karena takut jadi fitnah. Tapi kalau ini kan tempat terbuka, rest area ini, nggak ada yang berkuasa di sini. Jadi kita jangan mempersilahkan, langsung maju. Jangan biarkan orang fasik, orang awam jadi imam, jangan. Kita harus jaga anak kita aja, kita jaga kok, uang aja kita jaga, harta, masa ibadah sholat kita nggak kita jaga? Bagaimana caranya? Jangan biarkan orang fasik jadi imam sholat.
Jangan biarkan. Nggak rela sholat kita dipimpin oleh orang yang fasik, ya, oleh orang-orang yang masih berbuat maksiat. Ya, kalau bicara imam ya idealnya ya orang yang soleh, orang yang mengerti sholat, yang bacanya bagus. Ya, kadang-kadang mereka jadi imam tapi bacaannya berantakan, sedih kita, makanya kita maju. Kira-kira gitu. Ya, sudah masuk waktu maghrib. Kita akhiri majlis kita. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan sampai kita selesai pada bab ini, yaitu bab ke-11. Pada poin 25 saya sampaikan tentang sunnah Nabi SAW bahwa imam seusai salat disunnahkan menghadap ke makmum. Menghadap ke makmum. Bukan hanya menghadap kiblat terus, tapi menghadap ke makmum. Ya, berbalik arah ke arah makmum itu sunnah. Atau kalau tidak menghadap makmum, paling tidak menghadap ke kanan. Ya, menghadap ke kanan atau menghadap ke makmum. Kapan merubah posisi imam? Setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah membaca itu baru imam merubah posisi. Bukan dari awal salam, bukan dari awal astaghfirullah, tidak, dari setelah salam tidak. Tapi salam kemudian astaghfirullah, astaghfirullah baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru merubah posisi ke kanan atau menghadap ke makmum. Itu yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, makmum baru boleh meninggalkan, ya, makmum kalau memang dia tidak mau buru-buru, tidak sempat berzikir, maka jangan meninggalkan shaf setelah salam sampai imam menghadap ke makmum. Itu pentingnya korelasi antara imam dengan makmum. Jadi makmum nggak langsung nggak berdiri, nggak bisa begitu. Itu nggak adab namanya. Kapan dia bisa berdiri? Kalau dia tidak sempat berzikir, ya, misalnya mau kamar mandi atau gimana, kita masih bisa tahan. Tunggu imam menghadap ke kita dulu. Kalau imam sudah, ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia menghadap ke makmum, baru berarti dia mengizinkan. Berarti dia telah mengizinkan kita untuk meninggalkan shaf. Itu etikanya begitu. Kemudian apa hukumnya bersalaman setelah salam? Dan itu dikerjakan secara rutin. Ya. Yang jelas membiasakan, merutinkan berjabat tangan bersalaman seusai salat, tidak ada contoh. Tidak ada contoh yang sahih, yang sesuai dengan contoh Nabi alaihissalam. Seusai salam hanya dzikir. Hanya dzikir. Bukan pula doa. Sudah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Walaupun boleh sekali-kali doa, boleh, tapi jangan dirutinkan. Terus, kapan sunnahnya bersalaman kalau gitu? Kalau memang yang ngajak salaman itu dia juga, setiap sholat habis salam, salaman, itu kita tolak. Atau kita pura-pura dzikir, bisa. Tapi kalau orang ini adalah orang yang tidak kita kenal, baru kita lihat, atau tetangga yang baru ketemu, boleh. Karena di situ ada sunnah. Sunnahnya apa? Ketika sudah lama tidak bertemu orang yang kita kenal, lalu bertemu, sunnahnya salaman. Jadi tidak mutlak dilarang. Setelah salam, salaman. Lihat siapa yang ngajak salaman. Kalau kita lihat, wah ini nih orang tua ini terus nih habis salam kalau salaman nih. Pura-pura dikir aja, dicolek, salam. Jangan nengok. Saya begitu. Dan dia juga, oh ganggu dikir, ya udahlah, tinggalin. Harus diberi keterangan.
Kenapa? Dia selalu bahkan kadang-kadang nyolek dengkul, nggak puas, dicolek tangan. Lagi doa, lagi zikir, atau lagi doa, dicolek, suruh salaman dulu. Ini kadang-kadang kayak dipaksakan begitu. Tapi kalau kita lihat ternyata, oh ini tetangga kita yang udah lama nih, dia baru pulang belayar misalnya, atau dia baru pulang safar, salaman, assalamualaikum, baru kelihatan kemana aja, itu boleh. Jadi salaman bukan karena setelah sholat, tapi baru bertemu orang yang kita kenal setelah sekian lama, itu sunnah. Jadi sunnah bersalaman ketika bertemu, ya, sesama muslim, apalagi sudah lama tidak berjumpa. Adapun amal yang dilakukan setelah sholat hanya satu setelah salam, yaitu berzikir. Lihat dalilnya, halaman 243. Ya, halaman 243. Coba Pak Turki baca. Dari kesimpulan sampai terakhir baca. Monggo. Supaya kita tidak ragu lagi bahwa amalan setelah salam hanya dzikir, nggak ada doa, nggak ada salam, nggak ada. Karena semua itu tidak Nabi contohkan alaihi salatu wassalam. Kesimpulan, yang terbaik dalam masalah bersalaman setelah sholat fardu adalah menghindari. Itu kurang hak itu, menghindarinya sebisa mungkin. Jika memungkinkan untuk menjelaskan hukumnya dengan baik dan lembut, maka dijelaskan bahwa bersalaman bukan sebuah keharusan dalam sholat. Mungkin gak kita jelasin, dia ngajak salaman sampai ditoel-toel gitu. Gila, Pak, mohon maaf Pak, boleh saya jelasin? Iya, kenapa? Pak, kalau habis salam jangan salaman, gak ada contohnya. Lah kan salaman baik. Oh berarti dia gak mau. Terima kasih Pak ya, saya dikir lagi gitu. Jadi kalau memang tidak mungkin kan jangan dijelasin. Kemudian, namun jika tidak memungkinkan bahwa akan menimbulkan fitnah dan masalah jika tidak bersalaman, dan karena keawaman orang yang mengajak salaman, maka bersalaman sebagai upaya pendekatan kepada mereka. Ya, jadi kalau ada kita bertemu orang yang kalau nganggap, dia nganggap orang yang tidak mau bersalaman berarti ini Wahabi, ini orang sesat, salaman. Assalamualaikum, salaman, najis ya saya, najis ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, itu. Jadi lihat sikon. Situasi dan kondisi, lihat. Kalau akan menimbulkan fitnah gara-gara kita tidak salaman, dianggap sesat, dianggap aneh, dianggap najis, ya jangan salaman. Tapi kalau kita tidak ada keadaan seperti itu, tidak berada pada keadaan seperti itu, ya kita tidak usah salaman. Karena amalan setelah salam hanya dzikir kepada Allah. Makanya saya katakan di sini apa? Kemudian diupayakan tidak selalu berdoa setelah salam. Jadi doa boleh setelah salam, setelah dzikir, tapi diupayakan tidak selalu dilakukan. Kenapa? Apa kata Syekh Utsaimin? Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, apakah boleh seseorang sering berdoa setelah salam dari sholat wajib? Nah dengerin, boleh nggak sering? Ini kata sering ya. Ada kata sering. Jadi setiap habis salam, dzikir, doa. Boleh tidak? Apa beliau bilang? Dia menjawab, tidak disyariatkan selalu berdoa setelah salam, sebab Allah berfirman, apabila kalian telah menunaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi Allah perintahkan setelah salam apa? Apa? Setelah salam Allah perintahkan apa? Berzikir. Berarti kita menjalankan perintah Allah. Kalau ingin dijabah, ya sesuai dengan perintah Allah. Jadi jangan sering berdoa setelah salam. Karena Allah perintahkan hanya berzikir. Justru maksimalkan doa kita sebelum salam. Begitu. Wallahu taala a'lam. Saya kira cukup ya. Saya cukupkan kajian kita. Wallahu taala a'lam.